sahabat-sahabatku yang ada di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan cinta dan kasih sayang. Selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Teman-teman harus berpuasa sampai akhir, dari awal sampai Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari kemenangan setelah lewat dari cobaan-cobaan tentang hidup, ya kan? Puasa kamu harus disucikan, hilangkan sifat iri, dengki, amarah, dan kebencian. Karena yang dibilang puasa itu bukan karena makan. Kalau makan, orang di luar sana mampu semua puasa. Kalau nggak makan itu orang sangat mampu. Puasa yang sebenarnya adalah puasa hati. Gitu ya teman-teman di luar sana ya. Jadi hati kamu tadi ada sifat buruk, sifat kebencian, sifat Lucifer atau iblis, ya itu disucikan semua, dihilangkan semua. Jadi puasakan hati kamu, ya kan? Bukan karena makan. Kalau makan, wis, kayaknya gimana ya? Orang di luar sana mampu berpuasa karena nggak makan itu sangat mampu. Saya pun sangat mampu untuk berpuasa, ya kan? Jadi yang dibilang puasa sebenarnya adalah puasa hati gitu. Jadi hati itu harus dibersihkan, disucikan, jauh dari tingkah-tingkah yang berkelakuan seperti iblis. Ucapan kamu dijaga, ya, tingkah laku kamu dijaga, adab kamu diperbaiki, ya kan, budi pekerti kamu diperbaiki. Itu udah nyari puasa. Nah, setelah teman-teman puasa, teman-teman akan merasa lega, ya, hatinya itu udah bersih, udah suci gitu. Bagikan baju kamu nih ya kotor ya, kita pakai baju kotor nih ya, satu hari kita pakai pasti berkeringat dan bau dan kotor. Pasti kita cuci dengan sabun, setelah itu dijemur, setelah itu dikeringkan, dikasih pewangi, baru dipakai lagi, ya kan. Nah, hati kamu pun juga harus dibersihkan, dicuci juga gitu. Cucinya bukan pakai sabun, cucinya pakai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya banyak membaca kitab suci Al-Quran, banyak membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengarkan ceramah-ceramah para ulama, ya kan, karena para ulama itu adalah penerus Rasulullah, selalu mengingatkan kebaikan oleh teman-teman di luar sana. Tujuannya supaya teman-teman tidak berbuat dosa. Ulama itu bagikan cahaya. Tadinya kita gelap gulita, ya kan, nggak ngerti ilmu sorga, kita jadi mengerti ilmu sorga. Jadi teman-teman mulai dari sekarang dengar ceramah, rajin berzikir, ya kan, zikir, ya kan, itu penting. Kalau zikir itu artinya panggil-panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau susah, mau senang, panggil-panggil aja Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhan yang Maha Esa ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kamu hidup, yang memberi kamu rezeki, yang memberi kamu nafas, ya, memberi kamu kebahagiaan. Karena Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta ini memiliki semua di atas langit dan di bawah bumi, ya, semuanya dia memiliki. Dia super kaya, maha kaya. Minta kepada dia. Walaupun teman-teman sudah berusaha nih ya, cari nafkah ya, mentok juga nggak dapat duit, nggak dapat rezeki, serahkan saja dirimu kepada Sang Khalik. Karena Allah SWT yang memiliki atau maha pemilik kekayaan di dunia dan di langit. Jadi teman-teman di bulan suci Ramadan ini harus betul-betul kusuk itu, berbisik di bumi, ya kan, di langit ketujuh terdengar doa kamu, asal hati kamu harus suci. Karena yang maha suci itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman nggak suci, sholatnya pun nggak kedengaran, gitu kan. Jadi sebelum kamu sholat, sucikan hati kamu, bersihkan hati kamu, puasakan diri kamu, hati kamu tuh yang dipuasakan, ya kan. Nomor satu, sehingga teman-teman doanya didengar oleh Sang Khalik atau pemilik langit dan bumi ini. Nah, kita tidak tahu apakah kita besok panjang umur atau pendek umur atau sehat atau sakit, kita tidak tahu ya. Jadi umur pun sudah ada jadwalnya, sudah ada yang mengaturnya. Jadi sebelum teman-teman wafat atau koid, ya kan, mulai saat ini berbuat kebaikan selalu. Nah, arti Ramadan itu kita berpuasa tujuannya untuk berbuat kebaikan, ya kan?
melanjutkan Rasulullah selalu menyiarkan wahyu di bumi ini. Jadi bukan di bulan Ramadan saja. Januari, Februari, sampai Desember, sampai ketemu Ramadan lagi. Selalu berbuat kebaikan. Nah, kalau teman-teman terbiasa dengan berbuat kebaikan, lama-lama terbiasa untuk melakukan perbuatan kebaikan. Kalau teman-teman tidak dari sekarang tidak diisi, ya ini bilang ruh, ya ruh kamu itu nggak boleh kurus, ya kan? Kamu buka puasa makan enak, ayam goreng, macam daging, ya semur semualah, ya kan dimakan sampai semur jengkol pun dimakan, ya kan? Gemukan badan kamu, tapi ruh kamu kurus ya. Nanti kamu binasa. Kameramen seperti di neraka jahanam ini, ambil kamera shot, ya kan? Jadi jangan kurus ya. Ruh kamu tuh tidak boleh kurus ya kan. Harus gemuk gitu. Jadi mulai detik ini teman-teman di bulan suci Ramadan ini harus gemukkan ruh kamu. Karena ruh kamu adalah kekal. Ruh kamu adalah sang pemiliknya adalah sang kali. Allah SWT akan kembali kepada sang kali gitu. Kalau tubuh kamu dari tanah kembali ke tanah, binasa. Ya kan? Enggak ada yang enak-enaknya itu. Tapi kalau iblis dibuat dari api, ya kan? Dia masuk ke neraka jahanam nih. Kemarin kan itu keren. Dia neraka jahanam. Ya kan? Itu ada iblis di situ. Dia jadi pemimpin. Ya kan? Api ketemu api, nggak kepanasan dia. Ya kan? Masih enjoy aja dia. Dia hanya pemilik api neraka jahanam. Karena iblis dibuat dari api, jadi teman-teman jangan merasa bangga dengan berbuat yang fire, ya kan? Yang panas ya. Jangan. Jadi itulah sifat Rasulullah dan selalu berbuat kebaikan di atas bumi ini. Saat ini kita di atas tanah. Entah kapan kita akan di bawah tanah. Gitu. Jadi waktu teman-teman selalu menyiarkan wahyu di muka bumi ini di bulan suci Ramadan, teman-teman kalau mati atau koin masuk surga yang abadi. Saya nggak bicara yang berbau-bau fiksi ya. Karena ini mengajarkan dari kitab suci ya, bukan fiksi. Ini hanya betul-betul realitas ya. Jadi hidup itu kita bisa hidup itu karena ada sang kali. Ada bapak mama kita ya kan, sini kita hadir di dunia ini. Bapak mama kita ada lagi nenek kakeknya dan seterusnya buyut-buyut. Nah seterusnya yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Jadi ruh itu harus suci, ruh itu harus gemuk. Mulai saat ini gemukkan ruh kamu di bulan Ramadan ini dengan membaca kitab suci Al-Quran dan dengarkan ceramah-ceramah para ulama supaya ruh kamu gendut. Gracias.